Halo Tribuners, apa kabarnya? Kembali bersama saya Daniel Damanik di program Tribun Health. Dan di program ini agak spesial ya, karena akan bercampur-campur dengan pengalaman seorang dokter di Tanah Suci beberapa waktu yang lalu untuk keberangkatan haji di tahun 2024 ini. Meskipun sudah beberapa minggu berlalu ya, tapi kita akan mengupas nih, apa nih, pengalaman-pengalaman atau mungkin ada kisah-kisah yang mengharukan mungkin di Tanah Suci selama melakukan pelayanan kepada masyarakat, kepada haji dari Indonesia, dan apa-apa saja sih sebenarnya penyakit-penyakit yang mungkin ditangani selama di sana. Sudah ada Dokter Evi Novitasari. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah Sehat ya? baik, terima Sehat ya? kasih. Auranya beda nih, setelah pulang dari Tanah Suci ya? Beda ya? Iya, lebih oke lah. Meskipun Torik usia 2 bulan udah Udah naik haji ya, haji ya? ya nggak apa-apa ya dokter ya, di usia sekarang naik hajinya. Nah, dokter, eh, berapa lama sih selama di Tanah Suci itu? Jadi saya kurang lebih di Tanah Suci 43 hari 43 hari. dengan perjalanan ya, gitu ya. Hmm, Perjalanan ini kan ada yang berangkatnya malam, ya. sampainya besok, jadi hitungannya 2 hari. Jadi total 43 hari. Oke, baik. Itu statusnya apa sih? Petugas haji kah? Sebetulnya apa nih? Petugas haji kah atau haji dari pribadi? Ya memang eh, profesi sebagai dokter berangkat haji tanpa melayani kesehatan seperti apa sih? Oke, jadi mungkin saya cerita Iya. sedikit. Mm, Sejujurnya mm. memang saya tuh niatnya mau naik haji, Oke, gitu. Disuruh siap. orang tua Mhm, tuh, mhm. Kang Daniel. Udah lama dong berarti niatan ini? 2023 lah. 2023 ya? Masih baru lah ya, Iya, baru. orang tua saya Mm, suruh, "Kamu naik haji lah." Karena mm. kan, rukun Islam Ya, ya gitu, ya. salah satu Mm, dari rukun Islam, kita ketika mampu ya harus ya. memikirkan untuk naik Mm, haji. Terus saya bilang, oke Mah," aku bilang mhm. kayak gitu ya, "kita kan kalau ambil porsi kan bayar 25 juta kan." Ya. Saya bilang, "Nanti saya ke bank," saya bilang, "saya mau daftar untuk ambil porsi, Mm, terus saya pindahin uang saya." Saya bilang begitu sama mm. mama saya, sama orang tua saya waktu itu. Terus yang namanya orang tua ya, kamu tuh kalau daftar sekarang tuh nunggunya lama." Ya. Dan betul memang, Mm, untuk Jawa Barat kan sekitar 20 sampai 25 tahun waktu tunggunya, Kang iya. Daniel ya. Eh, "Oh gitu ya?" Aku bilang kayak gitu. "Aduh Mama kan sebentar deh." "Ya Cepet ya? kan Mama dulu," Iya, katanya iya, gitu. iya. "Oh gitu," katanya. Ya karena mungkin anaknya dokter, jadi, Mhm, ada tuh namanya jalur kesehatan mhm. gitu, kalau kamu jadi dokter kamu bisa coba daftar, nanti bisa juga gitu. Itu Oke. pandangan orang tua aku Mhm, dulu gitu mhm. kan, kemarin 2023. Terus, "Apa ya?" Aku bilang, kamu cari aja nanti di Google, suruh cari sendiri. Gimana ini ya?" Saya bilang gitu. Cuman kalau aku kan anaknya nurut ya Iya, iya, sama iya. orang tua, karena menurutku orang tua tuh nggak ada yang salahnya Iya, lah nggak gitu akan ya, nyesatin lah nggak ya. akan nyesatin. Jadi insya Allah bener, Mhm, aku cari di Google, mhm. oh rupanya memang ada, apa ya, dokter haji itu Oke. gitu. Nah, memang ada beberapa jenis, Mhm, ada namanya PPIH, mhm. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji. Iya. Itu ada dokternya juga. Mhm. Kemudian ada kalau yang saya ini namanya TKHK. TKHK. Iya, Oke, apa? Tenaga Kesehatan Haji Kloter. Oke. Dulu namanya TKHI, Tenaga Kesehatan Haji Indonesia. Mhm. Tahun ini berubah jadi TKHK karena memang melekat sama kloter, kelompok terbang jemaah. Oh, oke. Kemudian ada PHD, Mhm, petugas haji daerah. Itu mhm. biasanya diseleksinya di provinsi, Iya. karena kita Jawa Barat di Mhm, Jabar. Nah, terus lihat masa kerjanya, mhm. kalau PPIH itu sekitar 70 harian, 70 72 hari? hari, Oke. 60 sampai Mhm, 72, 73 tergantung wilayah kerjanya. Kalau mhm. di Mekah sekitar 60 hari, kalau Ya, di Madinah dapatnya itu 72, 73 hari. Wah, lama nih 2 lumayan bulan ya. lebih ya kan gitu. Kalau TKHK yang saya tuh 43 hari. Mhm. Jadi ya sesuai dengan jamaah reguler, Oke. bukan yang ONH atau Iya, iya. yang furoda Iya, ya. perlu di Nah, jadi 43 hari kalau, petugas haji daerah mhm, itu, masuknya kita lewat pemerintah provinsi gitu mhm. kan. Nah, akhirnya aku putusin yang TKHK, yang Ya, kloter. Karena mikirnya bareng jemaah, mhm, berarti kita bisa ibadah ya, gitu-gitu kan, oke lah gitu kan. Kemudian ikut tes, mhm. tesnya dimulai sekitar bulan, November, Desember, akhir tahun. Akhir 2023. Iya, Oke. gitu. Jadi ada tesnya, kemudian tesnya tuh kayak dokumen, misalnya kita kalau dokter tuh ada STR-nya, Ya. SIP-nya, verifikasi Mhm, mhm. sertifikat kegawat daruratan,
Nah, terus ikut tes, apa namanya, eee, kompetensinya Iya. gitu, yaitu, Matematika enggak ya? eee, Enggak ya? jadi, bahasa Arab dikit, Oh iya? bahasa Inggris sedikit, kemudian ya pengetahuan kedokteran, medisnya. Pakai bahasa apa tuh? Pakai bahasa Indonesia, Oh, tapi Indonesia ada boleh ya? jadi kan ada 100 soal, Mhm. itu ada beberapa soal ya ada bahasa Inggrisnya, Oke. kemudian ada bahasa Arab. Mhm. Bahasa Arab dasar kayak apa itu, rumah sakit, apa itu bandara, gitu sih, Oh, gitu. tempat-tempat umum gitu Tempat-tempat ya, nama umum, penyebutannya seperti iya. apa gitu. Kemudian, itu tes dan yang tahun ini tuh seleksinya cukup ketat karena, kalau yang tahun lalu bisa 3 kali tes, Mhm. terus diambil nilai tertinggi. Nah, yang sekarang 1 kali tes kalau gagal ya Udah? gagal, iya. Gitu, Oh. jadi cukup ketat, tapi ya saya karena pengen jadi Mhm. mempersiapkan diri Iya, dengan baik belajar ya, kan, iya belajar. belajar, ikut bimbel, Oh iya? kemudian iya, Emang ada bimbelnya? ada. Jadi kayak sekarang Kilat ya? jadi Kursus sekarang kilat gitu ya? jadi sekarang banyak kayak di sosial media, kayak di Mhm. Instagram gitu, banyak kelompok belajar. Misalnya ada dokter yang pengen ujian sekolah lagi, Mhm. bagian apa, nah itu ada kelompok belajarnya. Nah, sama Oh. dokter haji ini juga ada kelompok belajarnya. Karena saya kan memang background-nya kan bukan PNS Mhm. dan juga bukan, misalnya dari rumah sakit besar gitu BUMN ya, atau apa heeh, gitu ya? iya. Heeh. Jadi memang, apa ya, pengetahuan tentang, apa ya, soal-soal dulu, terus Mhm. gimana sih trik-triknya tuh emang nggak ada. Oke. Jadi aku, ya udah mendingan aku ikut bimbel aja deh, Iya iya iya. gitu. Nah, di bimbel tuh ya kita coba try out gitu ya, Mmm. kemudian ya trik-triknya. Karena kan soalnya 100 menit kan kita butuh butuh ini ya, butuh keterampilan Iya. baca soal gitu Mhm. supaya supaya bisa ngerjain, cepat tapi bener gitu jawabannya. Mmm. Akhirnya ikut tes dan tiap seleksi tuh alhamdulillah lulus. Oh, ini ikut tes untuk, eee, tenaga kesehatan Kloter, Jawa Barat jadi seluruh atau Indonesia Indonesia? seluruh Indonesia, dibukanya ke seluruh Indonesia. Oke. Nah, nanti misalnya oke, tahap pertama dokumen dulu. Nah, Mmm. nanti ada yang nggak lulus gitu. Ya Nah, ya. kemudian ujian soal, nanti ada yang nggak lulus gitu. Nah, sampai, kita pas ujian itu langsung ada nilainya kan. Mhm. Nah, nilai kita berapa, nah itu disesuaikan dengan kebutuhan Jawa Barat. Ya. Misalnya kalau kan dari Jawa Barat kan, daftarnya. Karena kan nanti pelatihannya di Jawa Barat. Ya. Dan kemungkinan kan misalnya kita bawa jemaahnya jemaah Jawa Barat kan. Mhm. Nah, kalau untuk Jawa Barat itu kan sekitar, 93 kloter. Jadi Oke. diurutin nilainya paling tinggi sampai, Ya. nah kalau kita memenuhi nilainya, Mhm. lulus gitu, Oke. gitu. Berarti banyak juga ya dokter-dokter yang, se-Indonesia mengikuti tes ini ya? Banyak Banyak ya? dan makin ke sini tuh makin banyak peminatnya untuk Oh. dokter haji ini. Terpisah nggak sih misalkan ini tes untuk dokter umum, ini tes untuk dokter spesialis, ada nggak? Atau dokter secara keseluruhan digabungin satu kali ujian gitu? Jadi seluruhnya kalau untuk, TKHK ini Mhm. seluruhnya. Jadi kalau misalnya, yang penting dokter, kalau Mhm. memang kita dokter spesialis ya cantumin dokter spesialis gitu, tapi, kita, posisinya TKHK, jadi kita Oh. dampingin jamaah gitu. Tapi kalau misalnya kayak dokter spesialis penyakit dalam, Mhm. dokter jantung, dokter paru, itu bisa juga PPIH yang tadi yang Ya ya ya. 72 hari, tapi nanti kerjanya di, KKHI, Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang ada di Mekah dan di Madinah, Oke. gitu. Tapi itu nggak melekat sama jemaah, Oke. yang melekat yang kita, gitu. Ya, Teh Evi ini kan dokter ya, dokter. Nah, ini boleh dijawab atau boleh tidak nih. Dokter itu kan profesional ya. Siap. Nah, selama berangkat ke sana ada cuannya nggak sih? Digaji nggak sih atau gimana nih? Menurut Kang Daniel gaji nggak? Hah? Nah, saya bingung nih. Saya coba belum sempat baca-baca sih ya, belum sempat baca-baca. Nah, kalau tenaga-tenaga ahli seperti ini digaji nggak sih? Sensitif ya. Sensitif ya. Mungkin ada tapi nanti di balik layar gitu. Tapi ini sejujurnya dan buat motivasi buat semuanya Ya, ya. juga, saya kira dulu nggak ada. Saya pikir saya jadi dokter terus kita bisa Ya, ada berkesempatan jalur khusus ya, ini udah berangkat gitu ya. kesempatan Dan mahal maksudnya ya nggak pakai nunggu gitu ya. Kemudian kita dapat kan kita ikut fasilitas negara Iya, iya. juga, maksudnya ya pesawat kita nggak bayar gitu, hotel kita nggak bayar, makan kita dikasih 3 hari sekali Iya. gitu ya. Dengan fasilitas itu aja menurut saya ketika saya diterima tuh saya udah alhamdulillah Iya. gitu kan Nggak ya. ada harapan lah ya, Nggak ada nggak harapan. berharap ya. Dan ya memang ya alhamdulillahnya memang ya saya tidak mengharapkan itu sampai ngomong kalau nggak dibayar juga nggak apa-apa deh gitu kan ya. Ternyata Masya Allah ya Kang Daniel dibayar. Wah,
keren ya. Mhm. Ya ini jadi motivasi Jadi juga ya motivasi kepada ahli-ahli ya. iya iya, Berarti keren dan keren. dibayar, lumayan sih ininya ya, Mhm. gitu. Nggak usah Jad kita sebutin lah ya. disebutin juga nggak apa-apa sih, Heeh. biar Oke ini, oke. Iya. Jadi sekitar 1 juta sehari, wah, 1 juta sehari, gitu. Kalau ada untuk pasien kesehatan ataupun tidak? tidak ada pasien, maksudnya pokoknya kita, ketika SK, surat keputusannya Keluar? keluar, itu dihitungnya, kurang lebih 1 juta per hari dan itu dibayarkan DP-nya, sebelum kita berangkat, Wow, keren 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 keren. gitu. Mau Jadi jadi dokter tapi jadi udah kelewat umur Teh. Nggak Jadi jadi. makanya kenapa mungkin banyak yang daftar juga ya. Heeh. Tapi ya, saran saya sih ya ketika mau jadi dokter haji ya kita Mhm. niatnya lillahi ta'ala, jangan Iya iya. sampai Yang jangan sampai itu niatnya jadi utama iya ya, jangan betul. jadi berharap Iya ada imbalan ya. iya iya. Oke 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 Tapi oke. memang ada. Ada ya? Iya. Wah, keren keren keren. Mhm. Berarti persiapan haji ini memang benar-benar semuanya diperhatikan ya. Iya Karena dokter Evi berangkat ke sana itu untuk memperhatikan orang ya. iya Cukup menguras waktu, menguras tenaga juga ya. Pasti pikiran juga kan orang-orang yang di sana. Nah, masalah untuk kesehatan itu ya. Dari beberapa orang haji yang mungkin Teh Evi pantau mmm. ya secara kesehatannya. Yang paling rawan itu sakit apa sih? Jadi kalau saya kan, tenaga haji kloter, Mhm jadi, saya membawa mhm sekitar satu mhm. kloternya itu sekitar 440 jemaah. Dokternya satu, Satu perawatnya 2. Dan itu dan gimana itu ya? jadi yang paling terkenal tuh pasti ketua kloter sama dokternya. Jadi Oh, semuanya, dak dok," gitu. iya Semua iya. telepon pasti nyariin dokternya, Mhm, WhatsApp segala macem gitu. Dan, dengan berbagai jenis ini ya, jamaah gitu kan, ada mhm. yang menengah ke Iya atas, iya. ada yang menengah ke bawah gitu. Dan alhamdulillahnya saya jamaahnya Kota Bandung, Hmm, semua gitu ya. Walaupun kita perwakilan dari Jawa Barat, iya. tapi alhamdulillah kloter saya JKS 60 tuh Kota Bandung semua. Mhm Jadi kurang lebih karena aku kan tinggalnya di Bandung sudah tahu kan mhm. gitu. Warga Kota Bandung alhamdulillah sih persiapannya udah Iya. bagus. Kemudian kan yang tahun ini Mhm. itu kan, karena apa ya, evaluasi dari tahun Mhm 2023 mhm mhm. cukup tinggi ya angka kematiannya. 2023? 23 Oke kematian dan kesakitannya karena oke. mungkin, waktu itu kan sempat pandemi Covid ditunda Iya. 2 Mhm tahun jadi, kuotanya sedikit jadi mhm. ketika 2023 sudah agak normal dibuka gitu dan Mmm. ya waktu tunggu lansia kan Iya, cukup betul tinggi betul ya. betul. Jadi lansianya banyak gitu kan ya dan lain sebagainya lah. Jadi waktu 2023 tuh angka kematiannya dan kesakitannya cukup tinggi. Mhm. Nah, dievaluasi di 2024 akhirnya ada perubahan tuh Kang Daniel. Jadi namanya ada istitoah kesehatan. Mhm Jadi, kesiapan jemaah terhadap kesehatannya, siap iya. apa enggak, mampu apa enggak secara Mhm fisik, dan kesehatannya. Nah, kalau tahun 2023, eee, bayar dulu lunas, mhm. biaya hajinya, baru diperiksa kesehatan. Nah, Oke. tahun ini dievaluasi. Jadi mereka sehat dulu, baru Kebayar, mereka bisa lunasi. lunas. Iya, jadi Oh. memang screening-nya cukup baik kalau untuk di Kota Bandung. Mhm Jadi sehingga ya, ya tetap aja ya ada yang sakit sih, mhm. ada yang sampai saya bawa ke ICU juga ada Oh gitu iya? ya, ada gitu. Tapi, sudah cukup baik kalau yang di JKS 60 gitu. Sakitnya paling banyak pertama ya ISPA, Iya infeksi iya. saluran pernafasan. Mhm Kedua pneumonia, radang mhm paru-paru. Kemudian ada juga yang apa namanya, dehidrasi, mhm. kurang cairan karena panas kan. Kemudian heat stroke juga banyak itu, serangan panas Iya. juga gitu. Kalau di, saya ya JKS 60 sih itu asma Mhm. gitu, sakit-sakit pernafasan. Kalau yang di lain ya mungkin ya ada yang apa, demensia gitu ya, Oh. gitu. Iya iya. Ada yang Mhm. sampai meninggal dunia nggak sih? Kalau Yang di yang Teh Evi ini Alhamdulillah nggak ada dan kayak emang sehat semua cita-cita ya? aku tuh jangan sampai Jangan sampai ya? ada yang meninggal gitu. Oke 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 oke. Tapi kalau yang di kloter lain misalnya di kloter sebelah Mhm. Oh ada ada ya? yang sampai 2 3 orang meninggal gitu. Nah, kan ya informasi yang kita dapat di Indonesia ya di tanah air bahwa suhu di sana itu kan cukup cukup panas ya Teh. Iya Ya dari Teh Evi sendiri dari iya kota Bandung yang ya cenderung sejuk iya ya iya. sejuk. Gimana sih untuk penyesuaian dari tubuh ini gimana sih? Jadi suhu memang cukup
ya apalagi Ekstrim ya, ekstrim panas ya ya, gitu, apalagi kita di kota Bandung yang sejuk gitu iya, ya. Sampai di Mina itu kita tuh sampai 48 dan 48? 48 derajat dan aku ya nggak dapet tenda karena memang inilah apa penuh sekali kan. Mhm Akhirnya kita petugas tuh tidurnya di luar mhm. gitu dan atasnya tuh langit Langit ya? dan 40 derajat. Nangis nggak tuh di situ teh? Jadi Gini aku bilang, amat gitu ya ini teh? kita jadi pribadi yang matang aku bilang. Matang dalam arti kata Iya iya sebenarnya iya iya gitu iya. kan. Kulitnya mateng ya? Panas sih ya, cuman ya udah nikmatin aja lah ya, kapan lagi Mmm, kayak gini sih gitu oke kan. oke. Jadi ya udahlah bawa happy aja gitu kan bareng-bareng sama Iya petugas iya, yang lain juga heeh, ya, nggak mhm, sendirian gitu. Terus juga yang bapak-bapaknya juga pada ngejagain mmm, gitu kan, pada ya bikinin apa, kayak tenda-tenda kecil gitu, supaya mmm, ya nggak terlalu inilah gitu, oke. tutup sedikit gitu. Teh, ada nggak sih mungkin, jemaah haji yang dari negara Mmm, lain yang nyasar gitu? Misalkan dia sakit tiba-tiba ngelihat, kostum ini, mhm. "Oh ini kayaknya dokter nih." Tiba-tiba datang gitu, ada nggak sih pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh? Kalau dari negara lain nggak ada Heeh, gitu, cuman banyak banget kalau kloter yang lain. iya, dari Indonesia banyak banget. Oh, Ketika ngelihat kita pakai rompi nih, mhm, pasti bisa minta bantuan. Apakah oke, itu dia nyasar atau dia lupa terminalnya mhm. di mana gitu. Pasti kalau kita pakai rompi tuh udah siap-siap harus ditanya Berarti gitu. rompi ini harus melekat ya? Harus melekat Harus harus melekat ya? melekat Kecuali gitu. mau tidur ya? Jangan-jangan tidur juga kadang harus Jemaah tuh tertidur ya pakai rompi kadang tuh tertidur? ngetok ke kamar. Oh iya, Iya, ngetok ke kamar. mmm, Apalagi kayak ketika kita di Madinah tuh, mhm. nggak boleh kan bikin klinik gitu. Jadi ya ke kamar, kita pelayanannya di kamar. Mhm Oh mhm gitu ya. mhm. Nah kayak obat-obatan dan perlengkapan untuk, tes kesehatan itu gimana sih bawa dari Indonesia atau beli di sana gitu? Kalau perlengkapan obat-obatan dan Mhm alkes, alat mhm. kesehatan disediakan Oh sama disediakan, sama Kemenkes gitu panitia lah ya, ya, sama kementerian, panitia. oke. Jadi ketika tadi terima, terus kita masuk, Mhm, masuk, asrama haji, iya, itu langsung lapor, mhm. dikasih satu tas Satu besar iya, namanya Perbekes, mhm perbekalan alat kesehatan, mhm itu isinya obat-obatan dan mhm, obat-obat, apa, emergensi iya. gitu, itu dikasih. Tapi saya pribadi bawa sendiri juga, Kang Daniel. Obat apa tuh yang dibawa pribadi? Yang pribadi, seperti misalnya kayak obat batuk tuh harus harus lebih banyak gitu, Oh, karena batuk pilek, banyak yang iya batuk iya, pilek, batuk banyak pilek yang ya? radang Mhm tenggorokan, mhm sakit nelan lah, itu banyak. Jadi aku harus bawa lebih banyak. mhm Kemudian ya kayak obat emergensi lah, misalnya kalau ada yang asma harus mhm, kita suntik dan lain-lain. iya, Kemudian misalnya suntikan anti nyeri itu saya bawa sendiri pribadi dan itu mmm, ya tanggung jawab kita gitu. oke, Gitu. Jadi, saya pikir walaupun nanti akan disediakan, tapi kan kita mhm harus, minta ke klinik, minta mhm, ke posko. Nah, itu kan pasti makan waktu lama. Jadi, aku pikirnya waktu itu mendingan saya bawa dulu, nanti kalau ada waktu bisa tinggal diganti gitu. oke. Mhm. Nah, kayak di penginapan tuh Teh, Sia misalkan nih ada jemaah haji yang sesak napas, membutuhkan oksigen, itu gimana tuh tekniknya? Apakah, Dokter Evi selalu menyediakan oksigen portable atau memang di penginapan itu sudah ada semacam klinik kecilnya atau gimana? Jadi kalau kebetulan memang di kloter Mhm. aku, itu ada yang penderita asma dan Oh, asmanya cukup ini banyak ya juga ya, kayaknya yang asma ya? sekitar 4 orang tuh banyak Wah, sebenarnya. 4 orang itu udah Iya, banyak udah ya banyak. hitungannya ya? Tapi ada yang alhamdulillah ya memang mereka concern sama kesehatan Mmm, mereka. Ada yang satu, "Dokter Evi, saya tuh penderita asma mhm, dan saya biasanya harus diuap," kata dia kayak gitu. nah gimana tuh? Nah, akhirnya si bapak itu beliau bawa alatnya. Cuman, "Dokter Evi, saya tuh takut nggak bisa masuk X-ray gitu karena Mhm, kan cukup iya besar iya, dan ya namanya alat ya. mhm, Eee, boleh nggak titip Dokter Evi?" Kalau dokter yang bawa kan boleh. iya Akhirnya sebagai orang dokter ya? iya, akhirnya ya udah aku bawain gitu. Mmm, Tapi qadarullohnya karena bapak itu mungkin persiapan, mhm. itu tuh alatnya nggak dipakai sama sekali. Gitu. Oh, ya bersyukurlah ya Iya, mungkin nggak ya dipakai. memang ya doanya juga Mhm mudah-mudahan mhm, nggak kambuh mhm asmanya dan mhm, lain sebagainya, terus dia jaga kesehatannya dia, bagus. Cuman ada beberapa juga memang yang asma dan kambuh, mhm. kalau saya bawa yang alat nebu yang Iya iya portable, iya iya. gitu. Jadi bawa Oh, saya sendiri, itu selalu saya bawa di alat-alat saya, jadi heeh. ketika misalnya bapaknya serangan asma langsung kita uap,
gitu. Oke. Nah, kalau untuk di Mekah, Mhm. saya kan JKS 60 tuh Mekah dulu Ya, kan, baru Madinah. Nah, kalau di Mekah, Kang Daniel, namanya ada klinik satelit. klinik satelit apa Klinik itu, Dok? satelit itu adalah klinik yang bertanggung jawab terhadap beberapa kloter Mhm. gitu. Kalau nggak salah saya tuh jadi kan ada namanya sektor. Mhm. Sektor tuh eh, daerah-daerah gitu Ya. kan. Nah, di sektor saya tuh ada klinik satelit namanya klinik satelit sektor 7 itu membawahi dari kloter 49 sampai 63. Mhm. Nah, nanti kita ada jadwal jaganya dokternya Oh, di klinik gitu satelit itu. iya gitu. Jadi nanti jemaah yang sakit bisa ke klinik itu, Mhm. disediakan obat, kemudian oksigen juga ada, nanti saya kasih lihat ada Mhm. videonya, Mhm. kemudian oksigen ada, kemudian kalau untuk jahit, hacking gitu, Mhm. luka-luka yang kecil, ganti perban tuh bisa Oke. gitu. Nah, Oke. jadi tinggal ke klinik itu aja. Tempatnya di hotel, Kang Daniel. Oh, klinik darurat itu ya? Klinik satelit itu Itu ya? di hotel gitu, misalnya di hotel apa gitu. Kalau aku kebetulan di Altair, Mhm. dia lantai berapa nanti dikasih info aja ke jemaahnya, klinik Mmm. kesehatan ada di gedung ini Ya. lantai sekian Mmm. gitu. Oke, 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 oke. Gitu. Kalau di Madinah nggak boleh ada klinik satelit. Oh, nggak boleh Gitu ada? nggak boleh. Jadi kalau di Madinah ya kita pelayanannya di kamar, di kamarnya Mmm. dokter gitu. Iya, iya, Tapi kalau iya. misalnya darurat terus butuh oksigen ya harus langsung dibawa ke rumah sakit. Iya, iya. Gitu karena nggak ada kliniknya, itu peraturan daerahnya seperti itu. Nah, Berbeda. menarik nih dokter, kliniknya di kamar tempat dokternya. Mhm, mhm. Nah, eee, meskipun hampir semuanya pasien dari Dokter Evi Mhm, ini rombongannya itu ya tidak terlalu berat lah ya, mhm. apa, keluhan kesehatannya tidak terlalu berat. Nah, saya penasaran nih untuk jam tidurnya gimana dokter? Nggak Dari ada. dokter sendiri tuh, Waktu kerjanya 24 jam. 24 jam dua ya? puluh Harus empat jam. standby ya? Iya harus standby. Mmm. Eh ya harus mindset-nya harus kayak gitu, karena kita kan melekat sama kloter, sama Mhm. jemaah, ya harus 24 jam. Mhm. Begitu saya sampai tuh, kita kan ngumpul di sini itu jam berapa ya, jam 11 malam, terus langsung naik pesawat, sampai Mekah kita langsung umroh langsung tawaf kan, gitu. Mhm. Ya, apa, jemaah tawaf ya kita juga tawaf kan gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya kan ya harus dampingin kan, ya nggak tidur gitu, tidurnya baru besok. Tapi Mmm. ketika nanti ada jemaah, "Dok, ini sakit, demam, pusing," gitu, Mhm. atau kamar ya harus layanin. Ada nggak ketok kamar tapi jadi curhat, Dok? Ada ya? Ada Ada ya? Ada aja ada ya? aja, iya, Oke, oke. Jadi ada ngerumpi gitu ada nggak? Ada ya? ada, jadi bestie ada, Oh, jadi bestie ada ada, ya? iya. Oke, oke, oke. Karena kan ya sama jemaah terus kan kita, Mhm. gitu. Bahkan Mmm. beberapa, eee, tidurnya tuh dokternya sama jemaah. Mhm, Oh, gitu ya? mhm, mhm. Sampai jangan-jangan ada grup WhatsApp-nya ya? Ada Grup WhatsApp-nya ada, grup WhatsApp-nya. gitu. Berarti pendekatan kepada jemaah-jemaah ini sudah dilakukan dari Indonesia berarti dokter ya? Iya. Pendekatannya? Ya, jadi Heeh. memang idealnya misalnya, saya dari kota Bandung Mhm. gitu ya, ketika tahu penempatannya Dokter Evi Kloter 60, Mhm. jemaahnya misalnya kota Bandung, Mhm. kita udah mulai tuh Kang Daniel ikut manasiknya mereka, Oh, berapa gitu. hari sebelum berangkat sih itu? Eee, Pendekatan-pendekatan itu? biasanya sih sebulanan kita udah tahu Udah nih, tahu nih udah tahu bakalan sama siapa, sama mereka juga siapa. tahu Iya dokternya siapa gitu ya? iya, jadi Oh, langsung oke. disosialisasikan gitu. Biasanya Mhm. kalau nggak ada perubahan itu ya, Mhm. personil segala macam sih, udah dikasih tahu tuh gitu. Tapi ada beberapa memang yang berubah gitu ya. Cuman kalau aku sampai terakhir tuh belum ada berubah dan Mhm. udah tahu misalnya Kota Bandung JKS 60 tuh KBIH-nya mana aja Iya. gitu. Nah, biasanya KBIH itu kayak Darut Tauhid, Percikan Iman tuh mereka, Mhm. kita ada pertemuan nih gitu, kita Mmm. diundang. Jadi biar kenalan, oh nih ketua kloternya ini, pembimbing Oke. ibadahnya ini, Iya. dokternya ini. Langsung biasanya di-share nomor teleponnya kita, nomor Oh. perawat Iya, iya, gitu. iya. Makanya mereka yang tadi bisa hubungin aku, "Dok, aku nitip, alat asma aku dong," gitu, "boleh Mmm. nggak?" gitu, "nebulizer aku." Ya boleh lah gitu kan, gitu. Oke, oke, oke. Gitu. Baik, Dok, proses untuk menjadi petugas medis untuk ibadah haji ini kan nggak gampang ya, nggak gampang. Tadi dokter bilang kalau dari dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2024 ini lebih lebih ketat Yap. ya. Terus
sampai di sana tidak bisa sama dengan jamaah haji yang lain dalam hal ya lebih santai, lebih ini. Ada beban tanggung jawab Yap, kepada orang-orang yang sakit, yap. memiliki keluhan. Nah, seandainya ada peluang nih untuk tahun-tahun berikutnya, kapok atau gaskeun? Gimana nih dokter? Gaskan dong Oh gitu, iya insya ya. Allah sih siap kalau ada Mhm. kesempatan lagi ya Mmm, gitu ya. Karena ya jujur ya pasti capek mmm, gitu ya, pasti ada iya, lelahnya, kurang tidur gitu mhm, ya. Karena gimana pun juga kan tetap aja ya mhm, enakan dilayani ya daripada melayani. Tapi ya nikmat kok gitu ya. mmm, Kapan lagi bisa bertugas sambil ibadah iya iya, gitu ya. Dan mhm, saya rasa sih ketika kita melayani tamu Allah, terus kemudian tamu Allahnya mabrur kan, mhm, mabrurnya juga ke kita juga kan, iya 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 gitu. iya, Jadi insya Allah siap kalau oke. ditugasin lagi. Wis, mantap nih. Yang nggak mungkinnya aku yang berangkat kan nggak mungkin ya. Kalau aku mau berangkat tadinya mau jadi tim dokter Evi juga gitu, cuman bukan perawat, bukan bukan dokter juga, jadi nggak bisa ya. Peluangnya kecil ya, dokter Tapi nol. bisa juga loh, media kan Iya, ada ininya kan, ada kuotanya, ada ada kuotanya, kuotanya, media iya, berapa, iya itu iya. seleksi juga kan sama Seleksi ya? seleksi, ya kita ada Iya. seleksi. 2023 wartawan Tribun Jabar berangkat satu Ih, orang, 2023 dari mantap. petugas haji Mhm. dari Gedung Sate. Iya 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 iya. Oke. Oke, baik. Dokter, selama di sana ya, kan menangani orang sakit nih. Dokternya pernah sakit nggak sih selama 43 hari? Apakah batuk, flu, atau radang mungkin? Sakit sakit, Sakit ya? batuk. Berapa lama? Batuk hampir 2 Hmm, kali batuk lah, 2 mhm. periode batuknya Ngobatin gitu, sendiri berarti ya? ngobatin sendiri. Atau cari teman seprofesi bantuin? Enggak, karena ya udah minum obat Ringan sendiri, ya? minum Heeh, antibiotik sendiri heeh. gitu kan. Cuman ya karena kita biasanya antibiotiknya yang biasa aja kan Mhm, gitu. mhm. Wah, ini kayaknya Harus harus dinaikin nih, yang yang naikin deh, harus mantep yang nih. cukup Heeh, tinggi gitu kan. Akhirnya ngobatin sendiri gitu. oke. Terus memang ya obat batuknya juga yang cukup tinggi lah, yang cukup bagus lah gitu. Nggak yang Iya, obat batuk biasa. Ya supaya apa? Supaya kitanya juga cepet sembuh, oke. supaya bisa ngelayanin lagi kan Oke. gitu. Berapa hari sih itu masa pemulihannya mulai kerasa kurang nyaman tenggorokan itu? Sebenarnya aku pulang tuh batuk, terus Mmm. hampir seminggu nggak ketemu orang karena masih batuk. Oh, Mhm. berarti beberapa hari sebelum pulang ya? Jadi di sana sempat batuk Heeh, gitu, kemudian sempat sembuh, mhm, pas mau pulang batuk lagi mhm. gitu, karena mungkin banyak minum es. Oh, iya karena panas ya Panas panas ya, ya? panas, padahal kita edukasi jangan minum es Iya ya iya gitu, iya iya, tapi ya batuk, terus mhm. ya kan Ngopi kayaknya ya di sana ngopi, ya, ngopi yang manis-manis ngopi yang ya? manis-manis, Heeh, kemudian itu kan ketika, apa, aku jaga klinik satelit itu, mhm. pasienku tuh banyak gitu. Jadi Oh, ya banyak juga, hampir 400 lah satu shift itu gitu, jadi cukup satu shift banyak ya berapa gitu. jam itu Mmm, satu shift-nya? 1 shift tuh 24 jam, bagi Ah, 2, 12 jam 12 jam, 12 jam? mhm, Beda ya gitu. sama di Indonesia ya? Beda Hitungannya ya? beda. Kalau di Indonesia berapa berapa satu shift berapa jam sih? Kalau di klinik aku cuma 3 jam. Ya itu kan bosnya ya. Oh Eh, bos mah beda lah. cuman malah, enakan begitu Kang Daniel, Mhm. jadi kita bisa, "Oh iya, nggak apa-apa aku jaga hari ini," tapi kan kita bisa libur, gitu. Kita bisa heeh, nggak Oh, maksudnya libur oke. tuh dalam arti, nggak jaga di situ kan, gitu kan. Mhm. Misalnya akhirnya kita bisa di, hotel aja. Iya. Nah, di hotel kalau aku yang penting sih, kalau misalnya mau ibadah atau misalnya mau ada keperluan, Mhm. yang penting jangan ditinggalin, tetap harus ada petugasnya gitu, salah Mmm, satu, gitu oke. gitu. Nah, berarti sekarang sudah bergelar hajah ya? Udah Enggak, dapat ya? sama aja tuh. Iya iya iya. Oke, itu kan, eee, secara kalau di Indonesia kan masih masih harus ada melekat lah ya dengan, Enggak, gelar di depan itu dokter ya. Evi aja, Dokter Evi aja ya. dokter Evi aja. Oke, eee, dokter, selama di sana ya, kan tadi sempat sempat ada gangguan keluhan kesehatan ya, Mhm, walaupun ringan ya ringan. ringan ya. Itu masih dalam kondisi batuk, dalam kondisi ya ya mungkin radang di tenggorokan dan sebagainya itu masih melayanin nggak sih? Atau minum antibiotik, minum obat batuk, tidur gitu kan? Biasanya kan kita seperti itu ya, dan Mhm, disarankan dokter biasanya menyarankan setelah ini istirahat. harus istirahat yang cukup. Nah gimana nih dokter harus istirahat itu mungkin nggak sih? Iya, akhirnya kita, oh oke minum obat udah, Mhm kemudian gitu mhm ya, terus kita minum obat batuk yang bagus juga udah. mhm Ya itu akhirnya ya
oh deh jangan deh makan coklat gitu kan, terus ya makan goreng-gorengan Iya misalnya iya iya. enggak gitu kan. Ada gorengan nggak di sana, Dok? Ada 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 ya? ada, Malam-malam tapi nggak ada ya? bakso ada, Bakso ada ya? soto Boyolali itu ada, Oh tapi ada. mahal Oh iya, nggak apa-apa lah. tapi mahal. Supaya menetralkan mulut ya. Iya, Heeh, ngobatin kangen aja gitu heeh. kan. Jadi ya nah itu akhirnya ya gue pilihan gorengan enggak, terus Mhm. minum-minum yang dingin juga enggak. Mmm, Terus ya kita pakai APD, pakai masker gitu kalau mhm, keluar gitu ya, kalau ketemu orang pakai mhm, masker supaya enggak kita sembuh, orang jadi sakit mhm. atau kita dapat dari yang lain kan gitu. Jadi pakai masker Oke. gitu. Kemudian ya itu tadi ya istirahat. Mhm. Kalau saya istirahat, nanti perawat yang jaga gitu, gantian aja yang Ya penting bijak-bijak lah ya untuk iya, berbagi ya, diatur aja mengatur waktunya gitu. ya. Kalau misalnya nanti perawatnya bingung, ya konsul ke kita, "Dok, ini udah antibiotiknya udah ini, tapi Tinggal belum by sembuh." phone ya, itu Ya bisa udah ya. belum sembuh juga, apa pilihan yang lain Mhm, gitu. Konsul aja, tinggal konsul gitu. mmm. Nah, setelah ibadah, setelah pasien tertangani dengan maksimal, masih ada waktu nggak sih buat, ya buat mengitari, tanah suci untuk ya sekedar healing lah ya, untuk rekreasi, belanja atau apa itu masih sempat sih? Bisa Masih bisa sempat ya? bisa. Jadi karena kita tadi tenaga kesehatan haji kloter, Mhm mhm, kita, apa, bareng sama jemaah terus kan mhm. ya. Jadi kalau jemaah haji ada jadwal city tour, ikut city tour, gitu. Oh, ada Terus ya? misalnya di jemaah haji ini nih, apa, belanja oleh-oleh, ya Mhm. kita ikut aja, gitu Oh, loh. iya iya iya. Iya, kan kita kan tugasnya kan, membina, melayani, dan melindungi jemaah hajinya. Oke, Jadi iya kalau bener bener. mereka pada belanja, ya kita ikut Iya iya. aja, gitu. Karena tidak menutup kemungkinan Mungkin saat nanti berbelanja itu betul. sakit atau apa Iya, ya? gitu. Jadi banyak kan pertanyaan, "Dok, bisa ikut ibadah nggak?" Gitu kan. Mhm Karena kan saya nggak menutup kemungkinan lah, pasti petugas tuh, pada mhm. pengen naik haji dong. Iya 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 iya. nggak gitu kan, Mhm. kita, apa namanya, umat muslim tuh pasti itu, Iya. yang penting ibadah hajinya Mhm sebetulnya gitu mhm. ya. Bisa nggak sih ikut gitu jadi petugas? Bisa gitu. Begitu saya nyampe semua jemaahnya, tawaf, sa'i. Ya kita juga ngapain di hotel kan, Iya benar. gitu. Ya kalau mereka sih bawa tas, sendal aja gitu, kalau aku ya Mhm. bawa tas sendal sama bawa Iya iya tensian iya iya. gitulah, takutnya ada yang pusing, ada yang bawa paracetamol di kantong gitu Mhm. kan, kalau yang pusing ya kasih obat Iya iya gitu. iya. Terus kalau mereka itu tadi, mereka city tour ke Mekah, ke Jeddah, biasanya kita ditugasin sama ketua kloter, oke misalnya, KBH ini Dokter Evi gitu, KBH Mhm. ini perawat ini gitu, ikut aja. Iya. Baik. Dokter, ada nggak sih momen selama 43 hari itu yang benar-benar hektik tuh? Dokter harus ini, ternyata harus seperti ini juga, ini ada nggak sih momen itu? Atau ya normal saja? Jadi kalau aku Heeh. JKS 60 tuh ada memang yang jadi pas berangkat nih Kang Iya. Daniel, pas berangkat ada salah satu jemaah yang, memang suami istri, Mhm. bapaknya punya, beliau tuh punya sakit jantung Mhm. dan sakit paru-paru. Iya. Istrinya udah, "Dokter, suami saya, ada sakit," katanya. Mhm. "Oke," saya bilang, "nanti jangan jauh-jauh aja dari saya," Mhm. bilang kayak gitu. Jadi kalau kita di pesawat kan, yang jemaah resiko tinggi tuh Iya. duduknya di deket-deket dokter lah sama medis Mhm. gitu. Udah ngomong di asrama haji tuh mau berangkat Kang Daniel. Mhm. Kemudian dari asrama haji ke, eee, bandara kan, Iya. naik bis tuh. Ya mungkin karena asap dan lain-lain segala Mhm. macam, kemudian kan karena kita datang ke Mekah harus pakai baju ihram kan Kang Iya iya Daniel ya, iya. dan ya kalau laki-laki kan pakai baju ihram kan nggak Mhm. pakai apa-apa. Jadi, Iya. mungkin masuk angin atau Mhm. kelamaan atau gimana, itu datang pas sampai turun dari bis, itu kan tinggal dari bis terus naik ke pesawat kan Iya. berangkat, itu bapaknya anfal. Oh. Bapaknya anfal, saturasinya turun, oksigen darahnya turun, Mhm. kemudian keringat dingin segala macem, tuh langsung saya tangani. Kebetulan saya minta ambulan, di ambulan ada oksigen, Mhm. dikasih oksigen bagus. Tapi Mhm. kalau lepas oksigen, Perburukan lagi ya? perburukan lagi. Akhirnya saya putuskan buat ke klinik bandara. Mmm. Dan alhamdulillah kalau klinik bandaranya kan proper ya, Iya. lengkap segala macam, dokternya juga pada bagus. Masuk klinik bandara dan ya ini ya kuasa, makanya ada yang bilang naik haji itu kadang ya yang mampu gitu, yang Mhm mampu dan mhm diundang mhm. Allah gitu ya. Kita punya uang segala macam, kalau nggak ada izin Allah tuh ya nggak bisa. Nggak akan bisa ya? Itu diputuskan sama dokter bandara nggak bisa berangkat Kang Daniel. Oh.
nggak bisa berangkat karena memang kondisinya tidak layak terbang namanya. Ibunya berangkat, Ibunya, istrinya nah kan karena gimana bapak tuh? nggak berangkat ya kan kita kasih Mhm, ini ya inform konsen, ibu bapak kayaknya nggak bisa jalan. mhm, Nggak bisa dokter, wah itu udah drama lah. Itu mhm. baru berangkat Kang Iya iya Daniel, iya iya. aku tuh kan masih, dan ini kan pengalaman pertama Iya. ya, daftar pertama, terus tugas pertama juga. Mhm. Jadi ibu nih bapak nggak bisa berangkat, nggak mungkin Ribetnya dokter. dramanya ini ya? Dramanya Iya. juga cukup Mhm menguras mhm. ini kan. Bapak nggak bisa dok, kita harus berangkat gini gini gini. Nggak apa-apa, saya udah lillahi ta'ala kalau kenapa-napa Mhm. di sana. Ya bapak lillahi ta'ala, saya kan tanggung jawabnya kan Iya kesehatannya iya bapak iya kan. iya. Pak, nggak bisa, Pak, ini yang Mhm mutusin bukan saya. mhm Bapak perlu oksigen di atas tuh kan, di pesawat kan kita 9 jam. mhm Oksigennya pasti nggak cukup dan segala macam. Akhirnya, dan ini yang putusin dokter bandara, mhm bapak nggak bisa berangkat. Nah, bapak nggak bisa berangkat, ibu gimana? Ya nggak mungkin lah, saya kan bersama suami saya. mhm. Akhirnya dua gagal berangkat. Oke. Tapi saya bilang nanti bapak kita apa namanya rawat dulu di rumah sakit di Mhm Bekasi. Jadi balik mhm lagi ke Bekasi, bapak kita rawat di Bekasi. Kalau misalnya bapak membaik, saya kan kloter 60, jadi mhm ada kloter 61, 62, mhm. 63 kan. Nanti bapak bisa ikut yang kloter. Iya iya. Tapi yang saya dapat informasi nggak ikut juga bapaknya, tapi ibunya ikut kloter 62 Oh, gitu. oke. Dan itu mau berangkat hektik sampai aku tuh terakhir naik pesawat Mhm karena ngurusin bapak itu di klinik bandara kan. Nah, kemudian yang di Arafah mhm juga, Kang Daniel, ada yang serangan asma, terus wah itu juga pokoknya ngeri lah pokoknya ya kan. mhm Kalau untuk pernafasan, mhm. jantung kan Iya iya emergensi iya ya iya. gitu. Jadi tuh di tenda kita infus, kita masukin obat, kita kasih nebulizer Mhm gitu, kemudian kita bawa ke posko, akhirnya oke bagus. Kemudian ternyata di hotel jadi mhm. lagi bapak itu. Mmm. Akhirnya, dan sempat akhirnya masuk ke ICU karena itu apa, eee, gangguan pernafasannya sudah cukup parah Berat gitu ya? ya, cukup berat gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit di Mekah, Mhm. King Abdul Aziz, dan itu saya rujuk, di situ tuh kayak nonton film IR gitu loh. Itu Mmm. langsung suntik segala macam langsung alat bantu dan segala macam, dan walaupun masuk ICU tapi akhirnya bagus. Oh, Gitu, oke dan itu oke oke. pengalaman ya, Iya soalnya iya saya iya iya. sempat, Mhm ngerujuk, lihat mhm. gimana penanganan emergensinya, kemudian fasilitasnya, terus dokter-dokternya gitu. Itu pengalaman, walaupun repot tapi jadi ini suatu pengalaman, Oke oke gitu. oke oke oke. Ada kesulitan nggak sih, Dok, untuk komunikasi dengan pihak Rumah sakit rumah sakit sana. di sana itu? Jadi kalau kita memang pemerintah sudah menyiapkan dengan sebegitu prepare-nya ya, Kang, ya. Mhm Jadi ada namanya TPK, mhm. itu pembantu kesehatan gitu ya, tim pembantu kesehatan di sana. Mereka tuh orang Indonesia yang mereka tuh emang tinggal di sana. Jadi mereka bahasa Oh, Arabnya udah bahasanya fasih iya iya iya. gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku mau ngerujuk, aku udah bilang sama si supir ambulan Mhm aku, nanti TPK-nya siapa yang di Nasar itu mhm. tuh temenin kita gitu. Oke 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 oke. Gitu. Tapi rata-rata sih dokter sana bisa bahasa Inggris Ya, gitu. Jadi ya kita ngomongnya kadang-kadang bahasa masih masih Inggris nyambung lah ya. nyambung. Iya iya Kecuali iya. kalau misalnya yang sudah apa, ya ada TPK itu yang ngomong bahasa Arab Mhm gitu. mhm. Dan kalau bahasa Inggris kan rata-rata sih untuk medis kan hampir sama Hampir sama semua ya. ya Mhm mhm. gitu. Nggak ada kesulitan lah ya untuk Iya, masalah bahasa iya, ya. iya Semua gitu. sudah terfasilitasi di Iya sananya. gitu. Oke. Tapi ada TPK itu yang bantu kita tuh, saya kebantu banget lah Ya ya gitu. ya ya. Kadang bukan yang ini ya, misalnya kadang pasien aku udah pindah ke ruang biasa atau apa, nah itu Mhm. mereka yang ngomong gitu. Mhm. Tapi Iya kalau iya. misalnya ini ceritain pasiennya kenapa sesak, punya diabetes apa, ya kita ngomongnya pakai bahasa Inggris aja sama dokter sana. Iya iya. Mhm. Oke oke. Berarti, eee, cukup terfasilitasi dan kalau masalah komunikasi nggak ada masalah ya, Nggak ada masalah. nggak menjadi hambatan ya Iya, berarti dokter. Nah, aku juga lihat nih di media sosial nih dokter nih, sempat memposting tentang salah seorang dokter yang meninggal dunia ya, setiba di iya Indonesia. iya iya. Nah itu, eee, sempat bertemu di sana kah? Atau mungkin hanya sekedar tahu nama saja kalau itu dokter itu berangkat juga haji gitu? Oke, ya pasti ya kita turut berduka cita Mhm ya mhm. dan cukup kehilangan gitu ya. Mhm Apalagi saya sama beliau tuh kan sama-sama TKHK gitu ya. mhm. Cuman ya memang beliau tuh dari Palembang Iya. gitu kan, almarhum dari Palembang, sedangkan saya kan dari Jawa Barat Mhm gitu. Nah, sebetulnya, kalau
kenal secara pribadi enggak, Mhm. gitu, nggak kenal. Cuma pas saya lihat sosial medianya ada almarhum tuh, melayani di salah satu hotel yang hotelnya tuh deket banget sama hotel saya, Oke, mhm. gitu. Jadi sebelahan sama hotelnya saya, jadi kemungkinan beliau tuh di sektor 7 juga, Mhm. gitu. Dan apa namanya, ya apa yang beliau lakukan ya, Mhm. misalnya di klinik satelit, kemudian, pelayanan di hotel tuh ya sama seperti kita. Jadi kayak ngerasanya emang bener kayak Oh, deket iya gitu iya ya, iya. walaupun misalnya tidak kenal secara Mhm. pribadi gitu ya. Eee tapi kita ada beberapa kali gitu Kang Daniel misalnya diundang makan sama kepala sektor gitu, tuh Mhm. ngumpul bareng. Jadi Iya iya. kemungkinan sih pasti almarhum tuh ada di acara itu Acara itu juga ya. Oke gitu, oke oke. iya. Tapi pas ngelihat media sosialnya, terus ya Mhm. kan, almarhum juga ya ngupload tentang dia Mhm. tugas segala macem, itu ya, oh itu tuh di klinik satelit yang sama sama kita ya gitu. Mmm. Dan kebetulan nih Evi juga Mhm. di klinik satelit itu kita ada, kloter 18 Palembang gitu. Jadi Mmm. kayak rasanya deket gitu. Mhm. Iya, Iya ya. tapi ya mudah-mudahan, menurut saya kejadian itu ya buat Dokter Bella ya Mhm. almarhumah, eee, kan bener-bener setelah Mhm. setelah menyelesaikan tugas gitu. Betul. Iya, Kang Mhm. Daniel, sampai kita kan ada grup WhatsApp, laporan kepulangan. Mhm. Beliau tuh udah kirim laporannya itu. Jadi tuh Oh. bener-bener almarhum tuh udah menyelesaikan tugasnya, Mhm. sampai laporan aja tuh Udah udah beres gitu beres ya? Udah gitu. beres ya? Jadi Masya Allah ya gitu Mhm. ya. Dan iya kan kata orang kalau Mhm. kita misalnya mau meninggal kan Mhm. 40 hari tuh, Mhm. dan Allah tuh kasih kesempatan dia di tanah suci ya. Iya iya. Jadi ya Insya Allah lah Mhm. tempatnya terbaik ya. Mhm. Oke oke. Baik, apa nih dokter pesan-pesan kepada mungkin, eee, jemaah calon haji Iya. yang mungkin akan berangkat di tahun berikutnya ini? Apa mungkin pesan-pesan dari pengalaman-pengalaman kendala kesehatan yang dialami oleh jemaah-jemaah haji yang sebelumnya, dan ini calon-calon, jemaah calon haji yang untuk tahun depan, apa nih pesan-pesannya nih? Kalau pesan Apa yang dari harus saya disiplin? yang pertama pasti, siapkan kebugaran. Mhm. Karena ibadah haji itu 90% tuh ibadah fisik, Kang Daniel. Oke, Gitu, capek. 90% ibadah fisik ya? 90% ibadah fisik, Kang Mhm. Daniel, dan ketika saya berangkat kali ini tuh jadi Mhm. merubah mindset saya gitu. Mhm. Tadinya kan dulu kan kita naik haji, nanti aja udah tua lah Mhm gitu ya. mhm. Nantilah 50 tahun udah beres urusan dunia, anak udah gede, anak udah lulus kuliah, Kuliah. baru ibadah haji gitu. Mhm. Nah itu akhirnya berubah setelah saya jalanin ini kemarin gitu ya. Dan ya ketika saya dapat kesempatan berdoa, saya mendoakan gitu ya kerabat saya, keluarga Mhm. saya, keturunan saya mudah-mudahan bisa beribadah haji di usia muda gitu Mmm. ya. Karena tadi 90% ibadah fisik. Saya aja ngerasa saya kan nggak tua-tua amat ya, maksudnya masih Mhm. muda lah. Iya, Terus, Kang Daniel kenal saya heeh, cukup olahraga ya gitu, olahraga, olahraga seminggu 3 kali gitu ya. Kemudian saya ya nggak ada sakit, kemarin medical check mhm, up juga kan kita dites medical iya, check up dan alhamdulillah juga sehat. Begitu saya tawaf, masih merasa lelah sa'i, juga ya? lempar jumroh tuh capek Kang Daniel Mhm, gitu loh. Itu nggak kebayang kalau misalnya itu ya usia lansia, lanjut ya? nenek-nenek, Mhm kakek-kakek mhm, yang misalnya udah pasti kan ada keluhan dengkul lah mhm, gitu kan, pengeroposan tulang pengeroposan lah, iya, tulang, kemudian ada misalnya sakit jantung, mhm kemudian ada paru-paru, kemudian ada diabetes dan mhm lain sebagainya, itu repot. mhm, Walaupun sebenarnya misalnya ada beberapa yang bisa dibadalkan, yang iya, diwakilkan gitu ya. Tapi ya akhirnya, perjalanan ini saya merubah mindset saya, kalau bisa kita ibadah haji ketika muda, ketika oke, kita sehat gitu ya. Nah itu pentingnya jaga kebugaran, mhm kalau memang sudah, oh tahu nih kita mau berangkat, kan mhm, biasanya udah jauh-jauh hari dikasih tahu, ya udah mulai itu latihan jalan, gitu oh, ya, iya iya, latihan jalan karena tawaf aja itu sekitar 6 kilo. mhm, Tawaf itu ngelilingin Ka'bah itu iya, 6 kilo, kemudian sa'i itu 3 kiloan. Itu jalan semuanya. mhm, Kemudian lempar jumroh itu dari, tempat saya tuh di Mina tuh paling dekat, mhm, itu sekitar 7 kilo, pulang pergi 15 kilo. oke, iya iya, Dan panas, heeh, panas kan beda di ya suhunya di sana jauh beda ya? abis subuh tuh udah panas, Mhm, gitu. Nggak kayak kita kan masih masih sejuk adem-adem, lah ya, sejuk ya. masih sejuk, Itu jam 7 tuh udah panas, udah terang, udah mhm panas. Jadi, apalagi rame mhm, jutaan orang kan di iya situ iya, ya, gitu ya, dengan ya penyakit dan lain-lain segala mhm macam kan. Jadi tantangannya itu, gitu. Jadi mulailah
jaga kebugaran, jalan segala macam. Karena memang di sana semua serba jalan. Ketika misalnya kita mau tawaf di Ka'bah itu, oke memang disediakan bis sholawat, tapi dari terminal ke dalam masjid tuh 1 kilo Oh. gitu. Jadi ya kakinya lumayan gitu, sampai aku, "Duh nih betis baik-baik ya." Jangan berubah bentuk Iya, ya. baik-baik ya, jadi Oh, iya. disayang-sayang lah gitu kan ya, jangan sampai inilah, jangan sampai kenapa-napa gitu. Jadi emang dipaksa buat jalan. Beda kan kalau kita di sini ya, di Ya. Bandung naik ini ojek turun depan rumah, Enak, depan rumah naik ya. mobil turun depan rumah kan gitu. Nah itu kemudian ya bawa obat-obat pribadi gitu ya, dan obat pribadinya dibawa untuk 43 hari gitu. Jadi misalnya kalau memang punya diabetes gitu ya, berarti kan diabetesnya sudah terkontrol, tapi bawa obat diabetesnya selama buat 43 hari, obat jantungnya gitu. Tapi kalau misalnya sehat-sehat aja gitu ya, ya bawa obat-obatan pribadi yang memang cocok gitu. Kadang misalnya gini, "Dokter Evi, aku tuh pusing biasanya pakai merek ini." Ya kan kadang saya nggak punya merek itu Iya, kan iya, iya. gitu. Ya yang cocok dibawa aja. Betul. Antibiotik kayak dibawa yang misalnya memang yang cocok dan memang tidak alergi gitu, itu dibawa lebih banyak, khususnya untuk yang tadi sakit batuk pilek gitu. Oke. Walaupun misalnya ada dokter, walaupun ada petugas kesehatan, tapi jangan mengandalkan, tetap harus kita siap Untuk pribadi. pribadi ya, Siap, khususnya gitu. untuk merek-merek tertentu, obat-obat tertentu ya. Iya, atau kadang misalnya aku mah cocoknya ya pakai tolak angin atau apa, ya bawa gitu. Jadi ya karena, "Dokter ada nggak?" Ya kadang kan kita nggak bawa Iya, itu, benar. ya kan. Atau misalnya tadi dari Perbekesnya kan ya standar obat yang di sana. Kadang-kadang obatnya juga obat-obat merek Arab gitu, yang udah bahasanya apa nih gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ya itu kan belum tentu cocok ya gitu ya. Terus juga belum tentu mereka biasa kan gitu. Jadi bawa aja. Dan saya sangat ini ya, ada yang jemaah yang dia saking prepare-nya banyak gitu, obatnya bagus-bagus, dan alhamdulillah yang kayak gitu-gitu sehat tuh Kang Daniel. Oh, nggak kepake tuh Nggak obatnya ya? kepake, dikasih ke saya. Oke. Jadi ini dokter buat dokter Evi aja. Iya. Aku bilang, "Ibu, masya Allah nih, ibu tuh dapet ininya juga nih, apa namanya, dapet pahalanya juga. Karena ibu bukan dokter tapi bisa ngobatin juga gitu." Karena cepat banget habis Kang Daniel, yang dari obat yang diberikan itu pasti cepat habis gitu kan, karena yang sakit banyak. Jadi habis, akhirnya udah yang punya obat siapa, minta dong gitu kan. Gitu akhirnya dikasih ke saya, tuh saya kasih lagi yang buat yang sakit lagi gitu. Oke. Oke, terima kasih Dokter Evi untuk Iya. segudang cerita ya, pengalaman selama di sana, khususnya untuk menangani jemaah haji yang memiliki keluhan kesehatan ya. Oke, terima kasih. Itu tadi Tribuners perbincangan saya dengan Dokter Evi terkait dengan pengalaman-pengalaman selama di Tanah Suci. Terima kasih. Saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Sip. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.